kita belajar tentang umpan iblis yang pertama. Kita akan belajar di dalam sesi yang kedua, umpan iblis yang kedua. Saya ulang sedikit sebagai ini tujuan kita, langit baru, bumi baru. Atau kalau orang Kristen awam selalu katakan ini surga, atau tempat di mana kita nanti suatu hari bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan Bapa. Amin. Menggantikan Firdaus yang di zaman Adam dan Hawa diberikan kepada manusia, yaitu bumi ini. Firdaus ini akan di bumi hanguskan, dan kita semua suatu hari kalau berkenan kita akan masuk ke langit baru, bumi baru. Tetapi untuk memasuki langit baru, bumi baru, ada syarat yang sangat ketat. Bahkan Tuhan Yesus memberikan berbagai perumpamaan, dari perumpamaan orang kaya, dari perumpamaan unta masuk lubang jarum, dan banyak hal. Bahkan Tuhan Yesus selalu berkata di dalam firman-Nya, kumpulkan hartamu di surga. Terus kita didorong untuk semuanya, fokus kita ke sini. Setuju? Didorong ke sana semua. Kumpulkan hartamu ke surga, semua urusannya itu. Tetapi bagaimana kita bisa punya fokus hidup kalau selera hidup kita bukan itu? Banyak orang selera hidupnya bukan langit baru, bumi baru. Selera hidupnya dunia. Banyak orang hidup hari ini jadi Kristen puluhan tahun, dari lahir brojol jadi Kristen seperti saya. Tapi banyak hidupnya fokusnya dunia. Bukan itu. Selera jiwa inilah di dalamnya ada kodrat. Kodrat manusia. Kita lahir, kita bawa kodrat dosa yang diwarisi dari nenek moyang kita. Maka saldo kodrat dosa ini harus dimatikan setiap saat sampai kodrat ilahi memenuhi hidup kita. Caranya gimana, Pak? Caranya kembali lagi seperti yang saya ajarkan. Pikiran, perasaan, ini sampai apal jemaat ya. Terus pastor ngomong gini, kehendak. Semua dalam 24 jam, 7 hari, every movement of your life harus kodrat ilahi. Setiap orang punya leveling. Untuk sampai kepada kodrat ilahi butuh waktu, dan ini waktu panjang yang memakan waktu segenap hidup, seumur hidup. Maka tadi di ibadah pertama saya katakan, ini semua ini pikiran, perasaan, kehendak itu gambar Allah yang diberikan ketika kita diciptakan, saudaraku. Kita dibentuk begini ya, dibentuk. Kemudian Allah Bapa memberikan nismat hayim, roh Bapa itu dihembuskan ke hidung manusia. Hidup ya. Maka kalau firman Tuhan berkata, Bapa mengingini roh kita dengan cemburu, karena itu milik Bapa. Karena banyak manusia yang tidak tahu bahwa dia itu milik Bapa, maka dia tidak hidup berjuang memiliki selera seperti seleranya Tuhan. Orang kalau hidup menurut selera dirinya, pasti kodrat dosa yang memenuhi dirinya. Contoh orang yang sudah berjuang, mulai berjuang atau belajar berjuang sampai berada di kodrat ilahi, dia tidak terpengaruh dengan bisingnya orang di sekitarnya.
Katakan amin. Orang boleh menyalahpahami dia. Orang boleh mengatai dia apapun di luar sana. Tapi kalau orang sudah tempat perteduhanku Tuhan, seleraku hidup Tuhan, lebih jelasnya selera hidupku Yesus. Loh, kenapa kok Yesus bukan Elohim Yahweh? Yesus selera hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya prototipe manusia yang mau di ACC Bapa. Pastikan Stephen Lim, siapapun itu, di ACC oleh Bapa, kalau seleramu dan seleraku sama seperti seleranya Yesus. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Orang kalau sudah seleranya Tuhan, saudaraku, tadi saya ajarkan di ibadah pertama, gambar Allah ini ada dalam kita, dalam Lucifer juga ada, malaikat ada juga. Loh, kok malaikat ada sih, pastor? Ada, buktinya Lucifer mau punya perasaan, mau berkehendak seperti Tuhannya. Dia berontak. Dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak sama. Tetapi Lucifer dengan manusia hari ini yang mau berjuang, punya seleranya seperti Tuhan. Beda. Kenapa? Karena ini gambar. Selem. Ini bahasa Ibrani. Ini artinya gambar Allah. Kita sudah punya gambar Allah, tapi kita nggak punya demut. Ini rupa Allah. Demut ini dari pikiran, perasaan, dan kehendak tadi itu, ini harus sekualitas Yesus. Sekualitas Yesus. Sekualitas Yesus. Maka rupa manusia kita ini baru bisa dikatakan kembali ke rancangan Allah semula. Anda mengikuti saya hari ini? Ini peta kerjanya. Tapi kita tidak bisa berbicara dengan mudah begini. Oh ya, tahu, rumusnya tahu. Pastor Stephen tiap minggu menjelaskan, bahkan PA pun terus di drill jelasin. Betul. Berarti Selem otomatis dapat demut perjuangan. Katakan amin. Demut perjuangan. Rupa Allah harus kita perjuangkan. Makanya jangan bandingkan dirimu dengan manusia lain. Bandingkan dirimu dengan pribadi Yesus. Kalau kau bandingkan dirimu dengan manusia lain, kau bisa berkata, I'm better than you. I better than you. Saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau kita kepada Yesus, tidak bisa. Kita tahu rupa kita mana yang masih belum seperti dia. Oke, saya kembali, saudaraku. Ibadah satu tadi saya jelaskan. Bapak Ibu, dengan kasih saya mau katakan sekali lagi, di mimbar yang kudus ini, saya tidak pernah serang orang siapapun. Demi nama Tuhan yang saya layani, demi nama Tuhan yang saya layani, saya tidak pernah menyerang kalian di khotbah. Khotbah yang saya berikan ini adalah hidup saya, my life. Saya banyak bertobat. Saya dari kecil Kristen, saudaraku. Saya sekolah minggu aja 2 loh. Loh, pagi sore orang ada di pendeta gimana, saudaraku? Setelah nyanyi keluar, gosipin orang. Hai, halo. Setelah nyanyi kudus-kuduslah, keluar. Kudus nggak itu? Dan itu terus, saudaraku, terus sampai berpuluh tahun. Berpuluh tahun manusia lupa dengan demut yang dia tanggung jawab. Kemudian mulai timbul percakapan dan keluarlah fitnah. Loh, pastor, kenapa sok khotbah begini? Saya sudah puluhan tahun saya mau buka di gereja ini. Pastor, nanti orang mencelat, biar deh mencelat. Yang mencelat berarti seperti cacing kepanasan, nggak kuat, sudah pergi, nggak apa-apa. Saya mau beritakan kebenaran di sini. Amin.
Saya nggak ada agenda lain, saudaraku. Agenda saya Anda kembali ke langit baru, bumi baru, udah. Loh, kemarin tuh saya ngomong bayar harga banyak mencelat loh. Banyak, saudaraku. Saya tidak menyindir Anda tentang bayar harga, tapi begitulah harusnya kekristenan. Hari ini sampai beberapa orang udah ngomong, pastor udah nggak usah ngomongin tipu daya iblis, ora aku mau ngomong engkontek jemaat biar. Saya mau ngomong apa adanya. Kenapa kok ngomong harus? Karena saya sudah terjebak di sini beberapa waktu yang lalu. Saya bertobat, saudaraku. Ketika fitnah ini kau tabur, akan menimbulkan apa? Sorry ya, gosip dulu. Semakin digosok, semakin timbullah fitnah. Orang ngomong A, tekan kini A+. Amin. Sampai di sini timbullah A++++++, timbullah sakit hati. Kenapa banyak orang Kristen tidak mau ke gereja lagi, tidak mau pelayanan? Karena banyak orang yang membiarkan dirinya dikerubuti dengan sakit hati. Tadi ibadah pertama saya katakan, saya memberikan gambaran begini, saya lanjutkan ya. Ada satu perikop yang menggambarkan antara Yakub dan Esau. Itu dua kakak beradik kembar, saudaraku. Tapi Esau lebih tua. Hari itu Esau menjadi anak sulung dan dia punya hak kesulungan. Kalau zaman dulu, hak kesulungan ini penting, saudaraku. Hak kesulungan itu, kalau zaman sekarang di dalam Chinese ya, anak laki paling gede, dia punya hak kesulungan. Dia lebih mewarisi harta, spiritual, semuanya dipegang di tangannya dia. Tetapi hari itu, saudaraku, Esau tidak pernah memikirkan bahwa dia sedang memegang sebuah hak yang begitu berharga di tangannya. Selera jiwanya itu bukan tentang Tuhan, tetapi selera jiwanya tentang dunia. Saya boleh gambarkan semangkuk kacang merah itu adalah dunia yang dia butuhkan hari itu karena dia lapar. Betul nggak, saudaraku? Dia dengan mudahnya tukar, barter. Dia tidak memperhatikan konsekuensi dan tidak imbang. Semangkuk kacang merah dengan hak kesulungan itu tidak bisa dibarter, saudaraku. Esau boleh saya katakan berbuat cabul. Dia menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Cabul di sini bukan tentang seks, tetapi dia menggadaikan apa yang menjadi seharusnya dia menghormati Tuhannya. Di situ dikatakan, saudaraku, Esau tidak lagi beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Tidak dapat kesempatan loh. Dengan kata lain, Esau menyerah kepada keinginan dagingnya karena dia lapar. Dia menyerah kepada hawa nafsunya. Kadang-kadang hawa nafsu di sini saya boleh katakan begini, saudaraku. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk memegang kendali, nafsu untuk makan dan minum, nafsu untuk seks, nafsu untuk berbicara sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. Itu nafsu. Esau lapar sekali pada waktu itu, sehingga dia tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Dia menuruti keinginannya, dan seumur hidup dia menyesal. Akhirnya, saudaraku, dari sakit hatinya dengan Yakub, Esau naik kelas menjadi kepahitan. Dari kepahitan ini, saudaraku, biasanya orang mulai naik kelas lagi. Menyakiti hati orang lain. Saya ngomong ini fakta lapangan, saudaraku. Betul ya? Orang sakit hati, baik dia. Timbul naik kelas, dia mulai nyakitin orang lain. Esau kepahitan, dia mau membunuh adiknya. Dia mulai
Dengan cara ini ya, naik dari tingkatannya dari sakit hati, mulai menyakiti hati orang lain. Naik kelas. Saudaraku yang saya kasihi, saya cuma mau mengingatkan, jangan biarkan diri kita menjadi orang yang terlalu sensitif. Dan kita diperalat setan, menjadi pangkalan setan untuk merusak hidupmu. Gini loh, Anda dan saya itu, ini spidolnya bujel semua, dibetulin ya nanti ya. Pendetamu terlalu bersemangat, saudaraku. Mau ngomong apa saya? Oh iya, lali aku, nggak jadi nulis ya, saudaraku. Bentar, lanjut. Kita harus belajar dari Esau untuk kita berhati-hati supaya tidak mengizinkan sakit hati itu menyebabkan kita menyakiti hati orang lain. Karena begini, saudaraku, Esau itu gambaran seperti orang percaya hari ini. Engkau dan saya diberi sesuatu yang berharga di tangan kita, yaitu keselamatan. Kesempatan untuk kita bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Betul nggak? Tapi seringkali keselamatan ini hilang karena emosi sesaat, karena sakit hati. Ada banyak orang di dalam tubuh Kristus yang sudah menyerah dengan keinginan untuk menyakiti hati orang lain. Akibatnya mereka berkeliling menyerang orang siapapun yang dia jumpai. Dia serang. Mereka serang pendeta, mereka serang aktivis, mereka serang gereja-gereja, mereka serang orang percaya lain, dia hajar semua. Dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka yang memulai kelakuan kekejian itu. Dan banyak dari mereka tidak sadar bahwa di balik ini semua, ini ada si namanya oknum sama setan. Nggak ada yang sadar, saudaraku. Adalah baik, saudaraku, baik kalau seseorang melakukan pemeriksaan yang sehat kepada dirinya untuk menghindari hal ini. Berbuatlah kepada orang lain seperti Anda ingin orang lain perbuat kepada Anda. Katakan amin. Lakukan yang kamu ingin orang lain lakukan kepada dirimu. Lakukan itu kepada orang lain. Boleh nggak saya jujur di sini, saudaraku, kepada semua para aktivis, pendeta, saya juga, pemimpin. Saya cuma mau katakan begini. Mohon pastikan bahwa Anda tidak melayani karena didorong sakit hati yang Anda alami. Apalagi pembicara seperti saya, saudaraku, kalau saya penuh dengan sakit hati yang tidak kunjung segera saya bersihkan dalam diri saya, pahit khotbah saya. Nanti saya menghantarkan Anda kepada kepahitan. Nanti khotbah jadinya curhat. Iya ya. Col itu apa? Curcol, kadang sering ngomongnya curcol. Curcol itu apa sih? Curhat colongan. Curcol itu apa? Nggak tahu deh. Pokoknya curhat begitu. Nggak boleh. Karena banyak sekali pemimpin yang bertindak dengan jiwa yang terluka. Gini loh, gambarnya begini. Dulu ya, saudaraku, ketika saya terluka, masih belum sadar. Ini satu komunitas. Pasti ada setannya satu. Amin nggak? Amin. Waduh, pendeta ini terlalu vulgar. Ya ora apa-apa, memang saya harus vulgar, saudaraku. Setan itu nggak bisa ditutup-tutupi. Tambah menjadi dia. Setiap komunitas apapun itu, ndak rohani, sekuler apapun, pasti ada setannya siji. Ini ra siji loro telu. Dan setan kabeh kowe dhewean ya, puji Tuhan. Saya cuma mau katakan, saudaraku, buah apel yang busuk ditaruh di sekeranjang apel seger, semua busuk. Tapi beda kalau seseorang, dia sudah tahu umpan setan, dia sudah tahu. Seharusnya orang-orang yang sehat ini memulihkan ini. Tapi fakta di gereja ini mengkhamiri ini. Yes or no? Aduh, lemes pastor, khotbahnya jangan begitu. Ya minggu depan udah nggak setan-setan lagi kok.
Ini terakhir, maka tak antai kesisan. Tak habisin. Maka saya mau katakan, saudaraku, izinkanlah Tuhan menyembuhkan setiap bidang hatimu, pikiranmu, jiwamu, setiap selempitan apa ya, setiap tekukan-tekukan hatimu semua, supaya Anda tidak disfungsi dalam melayanan. Nanti Anda akan wegah pelayanan, malas. Saya cuma mau katakan begini, saudaraku. Bahkan ada orang-orang di gereja yang saya sebut dengan makelar sakit hati. Katakan kiri kananmu, makelar sakit hati. Loh, saya nggolen, ora apa-apa. Saya tulis gede-gede di sini Ini bagus nih. Kenapa saya sebut makelar? Karena makelar itu seseorang yang membeli, menjual barang atau aset orang lain, atau seseorang yang mengatur dan merundingkan sesuatu. Dia pihak tengah. Yo kiri, yo kanan. Ya kiri, ya kanan. Makelar sakit hati adalah orang-orang gereja yang siap membantu Anda dalam melakukan transaksi sakit hati. Oper-oper ini. Ya, jangan ketawa dulu loh. Nanti ada surah agam teko meneh nyinggung aku itu. Sebagai contoh nih, saudaraku. Kalau seorang pendeta atau pemimpin mengatakan sesuatu yang melukai dan menyakiti hatimu. Contoh nih, khotbah saya begini nih, ini pasti wabrakin hati banyak, pikiran banyak. Lah, ini kalau di sini ada makelar sakit hati, dia siap sedia membantu Anda 24 jam. Supaya hati Anda terluka parah. Ya, dia akan ngomong begini, pendeta ini harusnya nggak boleh ngomong begitu, ibadah umum kok. Nggak boleh, nggak tepat itu, Pastor Stephen. Pendeta kok gitu omongannya ya. Nyetan-nyetanin orang ya. Mulai nih. Dari luar, saudaraku, makelar sakit hati ini tampaknya berguna, tampaknya tidak berbahaya, tetapi kenyataannya mereka berbahaya sekali. Saya ngomong ini supaya kalian tahu, berbahaya untuk apa, Pastor? Berbahaya bagi kesehatan rohanimu. Kalau engkau dikelilingi oleh makelar-makelar sakit hati, percaya omongan saya, saudaraku, Anda rusak hatimu. Dan Anda tidak akan pernah kembali memiliki paradigma Yesus. Tidak akan mungkin. Maka begini, kalau mereka menceritakan orang lain kepada Anda, mereka juga akan menceritakan Anda ke orang lain. Dan orang inilah makelar sakit hati. Tugas orang ini apa sih? Membuat saya untuk melakukan tindakan yang dikuasai oleh daging. Setan bekerja lewat makelar sakit hati supaya saya pahit. Kalau saya pahit, saya mempahitkan orang di sekitar saya. Dan yang biasanya, saudaraku, kalau dalam urusan gereja, biasanya makelar sakit hati ini akan berhenti kalau pekerjaan Tuhan itu remuk. Kalau belum remuk, enggak. Dalam rumah tangga sama. Kuncinya apa? Jangan pernah kalian punya mental korban. Suami istri berantem nih. Si suami mungkin kasar. Istri jangan punya mental korban. Kalau punya mental korban, Anda semakin dimasuki oleh setan, Anda akan semakin menuduh suamimu semena-mena, tambah remuk, tambah jedanya tambah banyak. Tapi milikilah mental Kristus. Suamiku sakit nih, aku harus sembuhin dia. Amin nggak? Bahkan sebaliknya. Jadi boleh dikatakan begini, pastor maunya apa sih? Tidak beri celah apapun kepada setan. Kalau Anda beri celah sedikit aja, dia masuk. Pasti masuk, karena dia seperti singa yang mengaum, menunggu kita membuka celah. Begini saudaraku, teman sejati itu tidak akan pernah membicarakanmu di belakang. Halo? Amin? Teman yang sejati akan membela Anda ketika Anda tidak ada di situ. Katakan amin. Kalau orang membicarakanmu di belakangmu tanpa ada dirimu, itu tidak baik orang itu. Biasanya teman sejati akan membela Anda ketika Anda tidak ada di sana dan menguatkan hati Anda secara langsung.
Karena teman yang sejati adalah makelar pengharapan, bukan makelar sakit hati. Teman sejati adalah orang yang akan membawa kesembuhan luka batin dan sakit hatimu. Tapi ini jarang ditemukan, karena seringkali orang lebih suka membicarakan gosip terbaru, menjatuhkan sesamanya, dan merusak rencana Allah di dalam hidupnya dan hidup orang lain. Saya sedih, saudaraku. Saya sedih. Coba tampilin Amsal 6 ayat 16-19. Baca baik-baik ini. Amsal 6 ayat 16-19. Oke, Anda masih mengikuti saya? Berikan tepuk tangan biar nggak ngantuk. Loh, kok nggak tampil? Oh, di sini ya. Oh ya, oke. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Dengar baik-baik, saudaraku. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Yang pertama, baca bersama. 1, 2, 3. Aduh, kok lemes, kok baca gini-gini kok lemes loh. Ulang yuk. 1, 2, 3. Kedua. Ketiga. Yang keempat. Nah, dengar baik-baik ini. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Karena dari sakit hati. Terus? Dari sakit hati jadi menyakiti ini. Terus? Dan yang terakhir apa? Yang menimbulkan pertengkaran saudara kandung, saudara seiman, saudara, pokoknya saudara, kalau menimbulkan pertengkaran, keji di mata Allah. Makanya saya selalu ngomong beberapa waktu ini, hati-hati dengan pembisikmu. Kalau engkau seorang pembisik, bertobatlah, saudaraku. Kenapa saya katakan itu? Dengar ini contoh. Contoh nih, kakak saya aja, Bu Ivon. Dengar khotbah saya, dia sakit hati. Bu Ivon sakit hati. Dia ngomong sama Ci Christine. Kan temen nih sama Ci Christine, mamanya Andre. Stephen ini khotbahnya ora bener loh. Nah ya, dari Ci Ivon dulu, dia rusak, rencana Allah hilang. Suaminya ikut hilang. Ra gelem lunga gereja. Betul nggak? Mau dia nggak mau datang ke gereja. Nggak datang ke gereja. Puji Tuhan kalau dia masih ke gereja lain, masih bersyukur. Tapi nggak tahu ajarannya gimana, kan kita nggak tahu yang didapat. Apalagi kalau nggak ke gereja. Ngomonglah sama Ci Christine. Oh iya toh, kena nggak ke gereja juga nih. Ini nanti nyambung lagi. Ojo, nyambung sama siapa lagi? Oh iya. Saya tanya, saudaraku, ini pribadi ini tanggung jawab sama Tuhan, berutang darah nggak? Padahal ini orang Kristen lama, contoh ya. Ini orang Kristen lama, puluhan tahun tahu suara kebenaran. Ini yang dibenci, saudaraku. Kekejian ini mendalam untuk Tuhan. Orang yang menabur pertengkaran di antara saudaranya, kekejian bagi Allah. Jadi Allah benci perselisihan dan perpecahan, saudaraku. Amin. Di gereja itu bawa damai. Kita berjuang bawa damai. Makanya saya selalu ngomong, pikiran, perasaan, kehendakmu akan melahirkan ucapan, akan melahirkan tindakan. Makanya kalau mendengar sesuatu yang tidak tepat, nggak usah didengar, supaya tidak terracun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya ada sesuatu kata-kata yang salah selama ini, saya mohon maaf dan saya bertobat. Hari ini dan ke depan saya tidak mau lagi. Amin. Amin. Sebentar lagi selesai. Ya. Begini saudaraku. Alkitab berkata bahwa pertengkaran itu tidak diciptakan loh.
pertengkaran itu ditabur. Pertengkaran itu dimulai dengan sebuah benih. Dan benih itu menghasilkan tuaian. Loh, pastor, bagaimana kita menabur pertengkaran di antara saudara? Melalui perkataan yang kita ucapkan. Saya menemukan melalui pengalaman pribadi saya sebagai orang Kristen bahwa sebagian besar keluhan dan sakit hati, saudaraku, dan menjadi buruk, semakin buruk itu dimulai dari perkataan. Fitnah, gosip, mengadu domba, itu rencana musuh untuk menghancurkan kepada setiap orang percaya untuk semakin jauh dari Tuhan. Dengan cara itulah pertengkaran bekerja. Coba deh Anda lihat, semua dari percakapan, perkataan. Dan benih itu ditabur dalam bentuk tuduhan. Dan benih ini dituai dalam bentuk perselisihan. Maka kita harus membatalkan setiap benih kuasa setan, saudaraku. Supaya kita tidak menuai itu dalam hidup kita. Amin nggak? Kita berjuang, kita teliti, sungguh-sungguh. Gini loh saudaraku, mobil kita itu berhenti aja begini. Di pinggiran gitu ya. Saya kadang khawatir saudaraku. Setiap pagi saya itu kan olahraga di itu loh, Taman Indonesia Kaya. Terus setiap pagi saya punya kekhawatiran mobil saya jadi tabrak. Karena kan tekukan kan dari mugas tuh kan. Agak kenceng. Saya mulai berpikir begini, Kristen kita ini, hati kita ini seperti mobil ini. Diem aja bisa ditabrak. Maka kalau kita tidak benar-benar menenggelamkan segala aspek hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, saya percaya kita tidak akan pernah bisa long lasting sampai akhir mengiring Dia. Karena kita pasti akan kepahitan, saudaraku. Maka saya berdoa setiap perselisihan, pertengkaran, apapun sakit hatimu, kalau itu dari saya minta maaf. Di mimbar yang kudus ini saya memohon maaf kepada kalian. Pastikan bukan karena saya Anda kehilangan keselamatanmu. Jadi begini saudaraku, setiap ini sebelum selesai, ini mau selesai nih, saya mau masuk dalam roh pengembara. Setiap kata yang kita ucapkan, apapun, bahkan kata yang sia-sia itu efeknya besar pada orang lain dan pada situasi di sekitar kita. Maka hati-hati ketika engkau berbicara. Kepada siapa kau berbicara? Apa isi yang kau bicarakan? Apapun itu hati-hati. Hati-hati. Kalau di mimbar ini saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku ngomong? Boleh aku jalan. Ya, saya akan masuk dalam roh pengembara. Dengar baik-baik, ini saya akan tutup ini, saudara. Kita kasih tahu, saudaraku. Kenapa jadi pengembara rohani? Karena luka batin, perasaan tertolak, kepedihan hati, sampai pada titik tertentu dalam pertumbuhan rohani mereka. Timbul yang namanya roh pengembara. Semoga kalian bukan salah satu yang terhinggap roh pengembara. Saya akan jelaskan. Roh pengembara ini menciptakan suatu sikap negatif, sinis, dan seringkali memusuhi gereja. Seperti seorang pengembara alami itu. Dia dari satu tempat ke tempat lain, tanpa rumah, tanpa pekerjaan. Pengembara rohani ini sama, mengembara dari satu gereja ke gereja lain. Dia terus hinggap tanpa pernah dia menetap, tertanam, dimuridkan, bertumbuh dan berbuah. Mereka seringkali tampaknya rohani loh, tapi loh, pengembara-pengembara gini kelihatan rohani loh. Shalom, apa kabar? Luar biasa, pastor. Pastor sehat? Sehat. Oh, puji Tuhan. Image pertama, saudaraku, menggetarkan. Loh, saya itu ngomong fakta lapangan semua. Ini lapangan. Ini lapangan, saudaraku. Tahu nggak? Pengembara rohani ini, di dalam diri mereka terlalu sensitif. Gampang sakit hati. Karena tidak sependapat dengan pendetanya, atau mereka tidak cocok dengan khotbah pendetanya yang terlalu keras atau apapun, mereka keluar dari gereja.
Kalau pendeta menegur mereka, mereka keluar dari gereja. Kalau mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan mereka sendiri yang sudah dibangun sebelumnya tentang gereja dalam pemikiran mereka, mereka keluar dari gereja. Di sini nggak ada kok ya. Oh, lemes aminnya. Tetapi yang membuat saya yang menyayangkan begini, saudaraku, orang-orang ini tidak pernah menerima cure up dari Tuhan, kesembuhan, tidak pernah. Dia tidak berjuang untuk menjadi pribadi Kristen, pengikut Kristus yang utuh. Karena pengikut Kristus itu harus discipleship, dimuridkan. Kalau engkau tidak berani masuk dalam pemuridan, kau tidak akan pernah bisa sembuh. Kau harus dibetulkan. Kenapa? Karena kita mewarisi cara hidup yang salah berpuluh tahun. Papa saya, mama saya mungkin bisa berkata, meskipun enggak ya, cari duit sebanyak-banyaknya. Ada loh orang tua begitu. Suksesmu ketika duitmu banyak. Suksesmu ketika kau punya mobil mewah, punya ruko 10, punya rumah mewah, ada kolam renangnya, kau baru sukses. Suksesmu ketika karirmu di puncak. Suksesmu ketika ini dan itu semua meleset, saudaraku. Kalau sukses di dalam kekristenan adalah ketika pikiran, perasaan, kehendakmu senyawa dengan apa yang dimau oleh Yesus itu sendiri. Amin, saudaraku. Tapi kita salah selama ini. Maka dari itu roh pengembara rohani tidak akan pernah sampai di titik itu karena mereka tidak mau tunduk. Gereja rusak karena hati. Hati yang apa? Hati yang tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada pemimpinnya. Percaya, saudaraku, sebobrok-bobroknya pemimpinmu, pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan mau titipkan atas penggarapan dirimu. Amin. Kenapa pengembara rohani ini? Karena mereka tidak mau tunduk, satu. Yang kedua, dia tidak mau jadi bagian dari komunitas dalam waktu yang cukup lama. Untuk dia terus mengalami terobosan dan dipulihkan. Karena dalam sebagian kasus besar, saudaraku, orang-orang ini beribadah dari beberapa gereja. Dan setiap kali mereka lakukan itu, mereka tidak cocok, tinggal. Ciao, semuanya pergi. Pergi, mereka pergi. Mereka tidak peduli dengan itu gereja mau gimana, pokoknya aku ciao, aku pergi. Dan gereja di mana mereka beribadah, sepertinya mereka selalu katakan, ini gereja terakhirku. Loh, nggak percaya, saudaraku? Saya searching sebelum saya khotbah, saudaraku. Orang yang begitu biasanya, pengembara rohani, merasa ini gereja terakhirnya. Tapi faktanya, tidak pernah terakhir. Mencolot terus. Nah, itu ada ya. Kita sering dulu, Pastor, ya saya tanya, gereja di mana Pak? Oh, saya GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. dulu famous ya itu ya, GKJJ, apalagi zaman COVID ya. GKJJ itu luar biasa, saudaraku. Saudaraku, jika pendeta di gereja itu mengatakan sesuatu yang menyakiti hati mereka, mereka mau menilai dan mereka berkata gereja itu tidak beres. Saya cuma mau katakan di sini, gereja yang sempurna itu tidak ada. Dan kalau Anda menemukannya, ternyata gereja itu tidak sempurna gara-gara Anda datang. Saya ulang sekali lagi. Gereja yang sempurna itu tidak ada. Dan kalau Anda menemukannya, Anda jangan join. Karena kalau Anda join, gerejanya nggak jadi sempurna lagi. Gara-gara Anda. Amin nggak nih? Amin. Jadi pengembara rohani ini pindah terus. Dia tidak memburu pertumbuhan dan kedewasaan, tetapi dia memburu kesempurnaan di dalam konsep yang dia miliki. Dia terobsesi, gereja ki njaluk ngene, ora ngono. Pendeta ki ngene, ora ngono. Loh, enggak mau dibentuk dia. Dia punya pola sendiri. Dia fokusnya bukan bagaimana ini tadi. Kalau aku hidup hari ini, aku bukan hidup untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk diriku dan orang lain loh. Yang lihat loh. Anda jatuh, semua jatuh loh.
Ini umpan setan, tahu nggak, saudaraku? Anda melek mata, saudaraku. Ini umpan setan. Dan suara kebenaran itu akan mampet kalau Anda tidak berani berjuang meletakkan sakit hatimu. Percayalah, saudaraku. Tidak ada guna Anda belajar suara kebenaran sampai katam. Kekudusan hidup, langit baru, bumi baru, tanggung jawab hidup. Tanggung jawabmu itu betul ini loh. Kekudusanmu itu tanggung jawabmu juga. Langit baru, bumi baru itu tanggung jawabmu juga untuk orang lain juga. Jadi, sudah deh, kebanyakan saudaraku. Saya kira sakit hati itu diperangkap masih banyak nanti tidak selesai. Kita mau perjamuan kudus, ya. Sakit hati itu umpan setan. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak mudah sakit hati. Percayalah, setan itu sedang sibuk. Dia sedang bekerja giat. Kenapa? Akhir zaman sudah dekat. Sudah dekat, saudaraku. Kalau Megatrust benar jadi, kita semua mati Kota Semarang. Amin nggak? Mati. Megatrust itu kemarin Jogja kena ya. Semarang belum. Saya kadang cuman waspada kalau malam gitu ya. Kalau goyang-goyang kan segera kita bisa keluar dari rumah. Makanya gemboknya aja repot-repot kalau gembok rumah. Tak ingetin saudaraku, ojo gembok wedi maling kok unter-unter kabel apa itu. Nanti pas gempa ora iso melayu loh malah. Saya kadang mikir, ya. Amin. Kalau mati malam ini, besok kita Megatrust. Anda layak nggak masuk langit baru, bumi baru? Hah? Pastikan itu. Hari ini kita telisik hati kita. Bapak, ampuni aku ya, selama ini ternyata aku jadi makelar sakit hati. Kalau Anda mungkin dilukai, misal nih, Anda dengar khotbah saya terluka, pop, jangan kemana-mana mulutmu, ke Tuhan dulu. Masuk kamar doamu. Pendeta itu diuji rohnya, bener nggak nih pendeta ini ngomong? Apakah dia manipulatif atau dia justru berkata apa adanya? Uji setiap roh. Uji pengajaran saya. Uji khotbah-khotbah saya. Apakah itu betul atau tidak? Kalau betul, kau rugi kau meninggalkan tempat ini. Kalau salah, tinggalkan tempat ini. Cari gereja yang buat kau bertumbuh dan benar. Amin. Jadi berjuanglah hari ini. Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yeay, yuk kita bangkit berdiri.